Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nazar Syimakin. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Hukum Tata Negara semester 4, yang mana saya ini membuat video presentasi untuk memenuhi penugasan mata kuliah dari Filsafat Hukum Islam, yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Hervin Yogi Pradikta, MHI. Di sini saya akan membahas terkait substansi hukum Islam. Poin yang pertama itu ada makna dari hakikat suatu menurut filsafat. Jadi dalam definisinya ini adalah dimana definisi dari hakikat itu disebut dalam ilmu mantik atau logika sebagai jamaknya, yang mana memuat dan makni atau menolak, yaitu adalah definisi yang paling penting dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Definisi ini tersusun dari jenis yang terdekat, yaitu genus proximum, dan perbedaan spesifik, yaitu differentia specifica. Genus ini ialah setiap pengertian yang menyatakan hanya sebagian dari hakikat sesuatu. Artinya itu pengertian tersebut ini belum menyatakan hakikat sesuatu seutuh-utuhnya gitu. Nah, selanjutnya juga ada perbedaan antara spesifik atau differentia specifica, ialah setiap pengertian yang membedakan golongan atau spesies dari jenis genusnya. Misalnya kayak berakat budi, membedakan manusia atau spesies dari hewan atau genus. Selanjutnya masuk ke subbab kedua, yaitu pengertian dari filsafat hukum Islam. Jadi kalau kita melihat filsafat hukum Islam, nah kata ini itu kalimatnya itu terbangun dari 3 kata tersusun, yaitu filsafat, hukum maupun Islam. Filsafat ini adalah sepengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, baik aturan masyarakat maupun aturan bernegara. Hukum adalah seperangkat aturan yang mana mengatur terkait dengan tingkah laku manusia dalam lintas hidup. Jadi bisa diartikan juga hukum ini adalah ketetapan gitu. Nah, kalau adapun pengertian filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam gitu. Jadi ini membahas terkait dengan hukum Islam, yang mana ini tuh membahas terkait sumber asal muasal hukum Islam dan prinsip penetapannya, serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Jadi filsafat hukum Islam ini dapat dikatakan setiap kaidah atau aturan, bisa berupa asas atau mabda, aturan-aturan pengendalian masyarakat pemeluk agama Islam. Dari kaidah ini itu berdasarkan berupa dari Al-Quran, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, ijma ulama, fatwa lembaga keagamaan, filsafat, dan berbagai yang lainnya. Filsafat hukum Islam ini diartikan juga sebagai dengan istilah hikmah at-tashri'. Dalam filsafat hukum Islam ini juga terdapat faktor yang menjadi ciri dari filsafat hukum Islam itu sendiri. Yang pertama yaitu adanya wacana atau argumentasi. Nah, wacana ini menandakan bahwa filsafat ini memiliki kegiatan berupa pembicaraan. Namanya wacana itu kan suatu pembicaraan ya, yang mengandalkan pada pemikiran, rasio, dan ini pun tanpa terverifikasi uji empirisnya. Nah, kebenaran filosofis ini tidak memerlukan pembuktian atau tidak perlu didasari bukti kebenarannya melalui eksperimentasi maupun pencarian data lapangan. Yang kedua itu yaitu segala hal atau sekalian alam. Jadi ini artinya ini yaitu semua materi pembicaraan filsafat ini adalah segala hal apapun itu gitu. Semuanya itu pasti akan tersentuh oleh filsafat. Ada atau tidaknya permasalahannya ini, filsafat ini merupakan dari bagian pembicaraannya aja atau perbincangannya. Yang ketiga itu sistematis.
Jadi artinya ini saat membicarakan filsafat itu terdapat tahapan-tahapan gitu. Jadi dia tuh ada sistemnya, bersistem. Maka dengan demikian perbincangan tersebut ini tepat gitu. Tepat atau tidak tepatnya dapat diikuti dan dikaji oleh orang lain meskipun pada akhirnya hanya ada satu pengertian mengenai sesuatu yang dimaksud. Terus tadi ada juga radikal kan. Artinya ini radikal itu maksudnya itu pembahasannya itu sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensi yang terakhir gitu. Karena radix ini kan artinya itu akar ya. Yang mana ini sebagai ciri khas dari berpikirnya filosofis gitu. Jadi berpikirnya itu sampai ke akar-akarnya. Perbedaannya nih dengan pengetahuan itu yaitu adanya asumsi sebagai titik tolak yang disebut sebagai keyakinan atau filsafati, atau juga disebut philosophical belief. Selanjutnya itu ada hakikat. Jadi hakikat ini merupakan suatu istilah yang menjadikan khas filsafat itu sendiri. Hakikat ini kan adalah pemahaman atau hal yang menjadi hal yang paling dasar gitu. Jadi filsafat ini tidak hanya berbicara tentang wujud atau materi sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi dia itu berbicara makna yang hakikat terhadap yang ada di belakangnya. Dalam filsafat, hakikat tersebut sebagai akibat dari adanya berpikir yang secara radikal yang sampai akar-akarnya. Jadi dapat diambil kesimpulan dari 5 cara berpikir atau ciri berpikir filosofis ini bahwasanya pemahaman filsafat ini merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas dengan mengacu pada hukum keraguan atas segala hal. Jadi kita bisa membahas apapun itu tanpa batas gitu. Jadi pokoknya ngebahasnya bolehnya. Pokoknya kita pengen ngebahasnya aja gitu. Karena seluruh alam ini itu bisa dilihat dari berbagai sudut gitu, melalui kontemplasi pemikiran yang sistematis, logis, dan radikal. Nah, selanjutnya itu biasanya ada segala hal yang dipikirkan oleh filsuf berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu berhubungan dengan sesuatu yang bersifat metafisik yang tidak dapat dilihat. Jadi biasanya seorang filsuf itu memiliki hubungan terhadap sesuatu yang tidak bisa dilihat kita. Selanjutnya itu berhubungan dengan alam semesta yang fisikal dan terbentuk oleh hukum perubahan. Ada juga segala sesuatu yang rasional dan irasional. Terus semua yang bersifat natural maupun supranatural juga berhubungan dengan akal, rasa, pikiran, dan persepsi. Terus juga dengan hakikat yang terbatas maupun yang tidak terbatas. Terus berhubungan juga dengan teori pengetahuan pada semua keberadaan, pengetahuan manusia yang objektif maupun subjektif. Berhubungan juga dengan fungsi dan manfaat segala sesuatu yang didambakan manusia atau dihindarinya. Dan terakhir itu berhubungan dengan kebenaran spekulatif yang bersifat rasional tanpa batas sehingga berlaku pemahaman dialektis terhadap berbagai penemuan hasil pemikiran manusia. Dan mungkin cukup sekian presentasi dari saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah filsafat hukum Islam ini. Jika ada salah kata atau hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.